Perjalanan politik dalam Pilpres 2024 ke depan masih dinamis. Banyak kemungkinan yang terjadi, baik capres maupun cawapres. Salah satunya hal yang mungkin terjadi adalah Anies capres diduetkan dengan Puan Maharani sebagai cawapres di Pilpres 2024. Oleh sebab itu, politisi Partai Nasdem Ahmad Ali angkat bicara soal cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Ali mengatakan, bukan hal mustahil jika nantinya Nasdem dan PDIP berkoalisi memajukan Anies Baswedan dan Puan Maharani. Menurutnya, jika ini terwujud, maka basis massa PDIP yang menjadi kandang banteng dipastikan solid. Bahkan duet ini, menurutnya, akan mengantarkan Anies Baswedan menjadi mulus, dan Pilpres 2024 akan satu putaran. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali merespon pernyataan Ketua Bapilu PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yang menyebut Anies Baswedan sulit menang di Jawa Tengah yang menjadi kandang banteng. Menurut Ali, tidak ada yang sulit untuk Anies Baswedan menang, meski di daerah dengan basis pemilih terbesar PDIP. Diketahui, sejauh ini hanya Nasdem satu-satunya partai yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Menurut Ali, cara mudah Anies Baswedan memenangi Pilpres 2024 di Jawa Tengah yakni dengan menjadikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai calon wakil presiden. Gampang caranya kok, jadikan Puan sebagai wakilnya. Kan dia Bambang Pacul bilang Anies Baswedan gak bakalan menang, kalau Puan jadi wakilnya ya jadi menang, kata Ali saat dihubungi Minggu 9 Oktober 2022. Pernyataan itu diutarakan Ali karena dirinya menyadari kalau Jawa Tengah memang satu-satunya basis pemilih PDIP terbesar. Akan tetapi, jika memang Anies hanya sulit menang di Jawa Tengah, bukan berarti Gubernur DKI Jakarta itu bakal kalah di ajang Pilpres mendatang. Karena memang kita tahu di Jawa Tengah itu adalah basisnya PDIP. Kalau dia Anies Baswedan kalah di Jawa Tengah dan menang di 33 provinsi, kan sama saja kan, tuturnya. Hanya saja, kalaupun Anies ingin sapu bersih di seluruh provinsi, maka caranya yakni dengan menjadikan Puan Maharani sebagai calon wakil presiden atau cawapresnya. Kalau supaya Anies bisa menang di semua provinsi, ia jadikan Puan sebagai wakilnya, itu kan selesai kan, ucap Ali. Meski demikian, perihal cawapres, Nasdem, kata Ali, menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan. Nasdem bakal memberikan keleluasaan kepada orang nomor 1 di Pemprov DKI Jakarta itu untuk melakukan safari politik sembari mencari sosok yang tepat untuk berduet di kontestasi Pilpres nantinya. Akan tetapi, jika memang di perjalanan PDIP ingin bergabung dan berkoalisi dengan Nasdem, Ali menyatakan membuka lebar-lebar pintu komunikasi itu. Kan cawapres Anies yang menentukan. Kalau PDIP bergabung kan tentu lebih mudah ikutkan, katanya. Kalau mau menangkan Anies di Jawa Tengah, sederhanalah. PDIP bergabunglah di koalisi kita Nasdem kan, tukas Ali. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diyakini bakal kalah di daerah Jawa Tengah jika maju sebagai calon presiden atau capres di 2024. Oh, kalau itu sih saya jamin Anies kalah di Jawa Tengah, kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul di kawasan Monas, Jakarta pada Sabtu 8 Oktober 2022.
Sebab menurut Pacul, Jawa Tengah merupakan basis pemilih partai besutan Megawati Soekarno Putri tersebut. Pacul menuturkan pihaknya tidak mempersoalkan keputusan Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai capres. Pacul juga menegaskan PDIP tidak merasa ketar-ketir ketika Anies dideklarasikan jadi capres. Ya, boleh-boleh saja, tapi itu tidak ada yang namanya ketar-ketir. Apanya yang ketar-ketir? Ucap Pacul. Sementara itu, juru bicara PKS, Pipin Sopan menyebut, PKS mendorong agar terciptanya lebih dari 2 pasangan calon presiden atau capres pada pemilu 2024 mendatang. Pipin meyakini dengan lebih dari 2 pasangan calon presiden yang dihadirkan akan memberikan banyak pilihan dalam menentukan kandidat presiden. Dia menyebut banyaknya capres yang muncul ke publik akan menghindari keterbelahan. Lebih lanjut, Pipin menyebut PKS terus mengupayakan agar lebih dari 2 poros dalam pemilu nanti. Dia menyebut komunikasi PKS dengan partai-partai lain berjalan baik. Jadi PKS sedang berikhtiar bisa tercipta lebih dari 2 poros. Saat ini kami intensif berkomunikasi membangun poros perubahan bersama kawan-kawan Nasdem dan Demokrat, tandasnya.